Selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang. Bersama saya Feby Henuk, host Cakraloka. Nah, Cakramania, saat ini ada berita yang luar biasa gitu ya, yang mungkin berseliweran di sekitar Cakramania tentang akreditasi internasional. Apa sih akreditasi internasional itu? Pentingnya apa? Nah, saat ini telah hadir bersama saya Koordinator Akreditasi Internasional Universitas Negeri Malang, Ibu Ani Wilujeng Suryani. Selamat datang di Cakraloka, Ibu. Terima kasih. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Saya bersyukur ya, kita semua dalam keadaan sehat di situasi yang ya sekarang jauh lebih baik ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu Ani. Ketika kita berbicara tentang akreditasi internasional, berseliweran nih Bu ceritanya ya, sering muncul baik di media sosial maupun di mana-mana gitu. Akreditasi internasional, ada yang nyebutin ASIN, AKAS, AUNKIE atau apalah itu gitu ya. Nah, menurut Ibu pentingnya apa kita perlu melakukan akreditasi internasional ini? Oke, jadi pentingnya selain sebagai salah satu untuk menunjang IKU 8, tentu saja ketika kita memiliki prodi yang sudah terakreditasi A, ya kita ingin meningkatkan kualitas ya, perbaikan itu kan harus berkelanjutan, nggak bisa hanya saya sudah dapat A, ya sudah selesai sampai di situ. Jadi kita berharap terdapat perbaikan kualitas yang terus-menerus, makanya kita aiming untuk bisa dapat akreditasi internasional. Satu, yang kedua ya dengan adanya pengakuan internasional, kita berharap prodi-prodi di UM itu jauh lebih dikenal oleh masyarakat luas, kita bisa lebih memiliki banyak mahasiswa asing gitu. Dan juga meningkatkan kolaborasi internasional baik untuk dosen maupun untuk sivitas akademika yang lain seperti mahasiswa. Oke, jadi kata kuncinya adalah kualitas. Betul. Kualitas yang dipercaya secara di kancah internasional begitu Bu ya? Betul. Oke, bedanya terus apa? Kita juga melakukan akreditasi nasional, kita melakukan akreditasi internasional. Ini ada persamaan atau perbedaannya begitu Bu? Ada beberapa persamaan tetapi ada juga perbedaannya. Saya bicara dari perbedaannya yang mendasar ya. Kalau di akreditasi nasional yang sekarang kalau di prodi itu sudah diserahkan ke lembaga akreditasi mandiri, itu ada 9 kriteria. Di akreditasi nasional itu kriterianya lebih sedikit tetapi lebih dalam. Sebagai contoh, di akreditasi nasional itu jarang sekali asesor yang menanyakan terkait tentang kurikulum, mulai dari bagaimana sih profil lulusan prodi, bagaimana sih kurikulum itu disusun, bagaimana nge-matchkan antara learning outcomes atau SCPL sampai ke capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini benar-benar menjadi fokus dalam akreditasi internasional. Tuh. Kemudian yang mengakses kita, kalau di akreditasi nasional tuh asesor kan biasanya hanya 2 ya Mbak Feb. Kalau di akreditasi internasional itu bisa 5 atau 6. Jadi tidak hanya dari akademisi saja yang expert di bidangnya, tetapi juga ada dari pengguna lulusan. Ada juga mahasiswa yang ikut menjadi tim expertnya. Oh, jadi lebih apa ya kalau dibilang tuh komprehensif begitu ya, yang dilihat dari berbagai macam mata yang melihat begitu ya. Betul. Nah, selain itu kalau akreditasi nasional itu biasanya ada matriks penilaian yang secara kuantitatif. Di internasional tidak ada, jadi lebih ke kualitatif. Expert report yang diberikan itu juga dia bersifat kualitatif dan sangat helpful ya untuk perbaikan prodi ke depan. Oh begitu, jadi bukan hanya sekedar menilai tapi juga memberikan masukan-masukan untuk peningkatan kualitas yang jauh lebih baik kepada prodi. Betul. Oke, kalau di Indonesia ada lembaga khususnya Bu, ya kan? Kalau di internasional Bu, bagaimana? Nah, untuk akreditasi internasional kita berpatokan pada Kemendikbud nomor 83 tahun 2020. Di situ ada beberapa nama lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud. Kalau di breakdown lebih detail itu ada sekitar 200-an lembaga akreditasi internasional. Juga, ya? Ya, jadi bisa dipilih. Ya, yang kami lakukan di Satuan Penjaminan Mutu, kami mengidentifikasi dari satu persatu lembaga akreditasi internasional tersebut itu bisa dituju oleh prodi mana saja. Nah, kemudian itu kami berikan informasi kepada dekan, kemudian dekan berunding dengan prodi dan menentukan lembaga akreditasi mana yang dipilih. Ketika memilih lembaga itu kira-kira tolok ukurnya itu biasanya apa Bu? Saya mau memilih AUNKIE, saya mau memilih biasanya tolak ukurnya apa kira-kira? Oke, tolak ukurnya yang pertama tentu saja kualitas dari lembaga akreditasi tersebut. Jadi kita perlu memastikan bahwa lembaga akreditasi internasional itu benar-benar kredibel. Yang kedua tentu saja yang sesuai dengan karakteristik prodi. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Yang ketiga itu terkait juga dengan pertimbangan biaya. Nah, betul itu ya.
tetap biaya itu nggak murah loh Cakramania. Mau yang nasional, mau yang internasional itu nggak murah. Selalu ada. Kalau orang Jawa bilang kan jer basuki mawa beo ya Bu ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada biayanya Iya, gitu. tanpa beo basuki mowol-mowol. Benar-benar. Oke. Nah, kemudian kalau itu tadi beberapa penjelasan terkait perbedaan tujuan. Nah, sekarang prosesnya seperti apa sih? Terkadang kalau kita berbicara sesuatu yang international itu kan pasti rumit, complicated, sulit gitu ya. Apakah memang seperti itu ataukah sebenarnya apa? Bagaimana prosesnya, Bu? Oke, dalam prosesnya itu kalau menurut saya Mbak Feb itu jauh lebih sederhana daripada akreditasi nasional. Kenapa? Karena kalau akreditasi nasional yang dulu masih dipegang oleh Ban PT ya, itu ada file Excel yang harus diisi. File Excel ini harus di-wordkan gitu ya. Kemudian kita harus menulis laporan evaluasi diri. Dalam akreditasi internasional itu yang diminta hanya laporan evaluasi diri di mana data-data kuantitatif itu embedded di dalamnya. Oke. Jadi laporannya itu jauh lebih singkat. Tetapi mungkin hal baru yang belum dikuasai oleh prodi-prodi adalah menuliskan bagaimanakah kurikulum itu disusun, bagaimana memastikan keterkaitan antara profil lulusan hingga ke sajian mata kuliah. Iya, jadi apa itu CPL, bagaimana menggapainya, kemudian lulusannya nanti bentukannya seperti apa, itu semua yang diceritakan di dalam ini ya Bu ya? Betul. Oke. Sebagai tambahan juga ketika RPS itu betul-betul dicek oleh ahli dan mereka tahu bahwa oh ini literatur yang dipakai itu sudah out of date, ada loh yang lebih baru. Oke. Kemudian mereka juga banyak menanyakan bagaimana kalau ujiannya disusun seperti apa, UTS-nya seperti apa, nanti rubrik penilaiannya sampai apa, jadi sampai sedetil itu. Jadi sangat-sangat detil sekali untuk akreditasi internasional. Oke. Nah, kalau itu tadi prosesnya yang sedetil itu, nah kemudian UM sendiri dalam hal ini akreditasi internasional apa sih yang sudah diperoleh? Kira-kira Bu apa saja? Ya, dulu UM itu sudah memiliki 4 prodi yang sudah tersertifikasi AUNQA. Namun AUNQA ini tidak diakui sebagai lembaga akreditasi internasional, tetapi hanya sebagai lembaga sertifikasi. Nah, kemudian kita beralih, prodi-prodi itu banyak memilih AQUAS dan juga ASIIN, di mana laporan evaluasi diri itu disusun bukan per prodi Mbak Feb seperti akreditasi nasional, tetapi nyusunnya per klaster. Jadi kerjanya agak lebih mudah karena bisa digotong oleh banyak prodi. Jadi UM ke ASIIN dan AQUAS yang keduanya dari Jerman. Nah, apa bedanya dari kedua tadi Bu, ASIIN dengan AQUAS? Oke, bedanya kalau ASIIN itu dia lebih berkonsentrasi pada bidang matematika, IPA dan juga teknik. Sedangkan AQUAS itu lebih ke social science dan humaniora. Oh, oke. Sesuai dengan di Universitas Negeri Malang ini punya dua itu Bu ya. Maksudnya berbagai macam prodi itu ada, dan ada yang saintek, ada yang sosial humaniora. Makanya di UM itu memilih ASIIN dan AQUAS itu ya. Betul. Menjadi alasannya. Oke. Program studi apa saja Bu yang sudah terakreditasi ASIIN dan AQUAS nih? Yang sudah terakreditasi ASIIN ada 9, S1 Pendidikan Matematika, S1 Matematika, S1 Pendidikan Fisika, S1 Fisika, S1 Pendidikan Biologi, S1 Biologi, S1 Pendidikan Kimia, S1 Kimia, S1 Pendidikan IPA. Itu yang Banyak sudah ya, Bu, terakreditasi ya, ASIIN. ya. Wah, itu Cakramania, informasi yang disampaikan Bu Ani tadi itu penting buat kalian yang mungkin tidak punya informasi terkait prodi apa saja sih yang ada di Universitas Negeri Malang, khususnya yang saintek. Buat Cakramania yang memang fokusnya adalah ingin mengembangkan diri di bidang saintek, prodi-prodi yang sudah disebutkan Bu Ani tadi itu bisa dijadikan dasar dalam memilih prodi ya Bu ya. Ya, nah itu baru yang ASIIN Mbak Feb. ASIIN, oke. Yang AQUAS itu sudah ada 11 prodi di UM. Jadi mulai dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S3 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Sastra Inggris, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Itu yang di Fakultas Sastra. Di Fakultas Ilmu Sosial itu ada S1 Pendidikan Sejarah, S1 Geografi, S1 Pendidikan Sosiologi, dan S3 Pendidikan Geografi.
Tetapi di UM masih ada beberapa prodi yang masih menanti hasil dari akreditasi internasional di 5 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke, dan kalau dilihat begitu banyak prodi yang mengikuti, kedepannya bagaimana Bu? Apakah hampir semua prodi mengarah kepada akreditasi internasional ataukah hanya prodi-prodi yang ingin saja begitu atau bagaimana Bu? Kami menyarankan ke prodi-prodi untuk aiming ke akreditasi internasional karena kalau dari segi biaya itu 11-12 ya dengan akreditasi nasional dan juga prosesnya jauh lebih simpel, jauh lebih cepat dan kita mendapatkan feedback yang sangat bagus dari asesor ketika visitasi. Oke, jadi kalau boleh dipilih lebih baik kalau saya begitu ya, lebih baik sama-sama kerja gitu, lebih baik kerja yang nasional apa yang internasional Bu? Dan mengapa begitu? Kalau saya lebih ke arah internasional karena sekarang untuk kita terakreditasi nasional yang ikut ke lembaga akreditasi mandiri itu cukup sulit untuk mendapatkan akreditasi unggul. Sedangkan apabila prodi itu sudah berhasil mendapatkan akreditasi internasional, maka statusnya itu setara dengan unggul. Setara dengan unggul. Jadi kalau buat ini Cakramania informasi penting juga lagi nih ya. Kalau Cakramania ternyata melihat di informasi ketika buka website UM begitu ya Bu, ada prodi yang kemudian oh dia sudah terakreditasi internasional, itu dapat dipastikan bahwa prodi itu sudah mendapatkan akreditasi unggul di tingkat nasional. Jadi ketika buka website, buka mata, buka telinga gitu ya, pilih prodi yang sesuai dengan kamu, yang memang sesuai dengan Cakramania, yang dapat mengembangkan diri ketika bergabung di Universitas Negeri Malang. Wah, ini informasinya penting-penting semua ya Bu ya, bahwa memang akreditasi mau nasional mau internasional, tapi Ibu lebih menyarankan lebih kepada internasional supaya tidak perlu kerja 2 kali gitu ya tampaknya ya. Betul. Kerja 1 kali, kerja cerdas cermat gitu ya, cerdas cermat jadinya nih untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah kalau begitu akreditasi internasional tentu saja akan membawa Universitas Negeri Malang ke arah yang jauh lebih baik lagi gitu ya Bu ya? Harapannya demikian. Mungkin Ibu bincang-bincang kita ini akan menjadi sempurna bila Ibu bisa memberikan saran, masukan kepada Cakramania terkait akreditasi internasional. Silakan Bu. Oke, buat kamu Cakramania yang lagi bingung nih mau kuliah di mana, ingat ada UM yang memiliki puluhan prodi yang sudah terakreditasi internasional dan puluhan lagi yang sudah unggul. Jadi jangan tunggu lagi, silahkan daftar ke seleksi mandiri UM. UM the only one. Wah, terima kasih Bu Ani. Demikian rangkaian diskusi kita terkait akreditasi internasional. Terima kasih sekali lagi Bu Ani untuk informasi-informasi yang mencerahkan saya khususnya dan juga Cakramania yang dimanapun berada. Semoga informasi ini dapat menjadi mercusuar pengetahuan begitu ya buat Cakramania yang mungkin saat ini lagi kebingungan untuk memilih melanjutkan studi kemana gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ani. Demikian rangkaian diskusi kita terkait akreditasi internasional bersama narasumber kita Ibu Ani Wilujeng. Semoga Cakramania semakin tercerahkan tentang akreditasi internasional di Universitas Negeri Malang. Inilah Cakraloka UM the only one.